Bahkan Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, tatkala beliau Isra dan Mi'raj, itu tidak melihat Allah tabaraka wa taala, tidak bisa melihat Allah tabaraka wa taala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah engkau dapat melihat Allah, hai Rasulullah?" Kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? "Nurun anni an arahu." Ada cahaya yang menutupi Allah azza wa jalla. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, sehingga dengan demikian keyakinan kita sebagai seorang muslim, di dunia ini tidak ada satupun yang melihat Allah azza wa jalla secara langsung atau di dalam mimpi sekalipun. Allah tidak bisa dilihat, anak-anakku semuanya. Adapun di akhirat kelak, ya, maka baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya menyatakan bahwa setiap muslim itu akan melihat Allah, apalagi di surga nanti, ya. Setiap penghuni surga akan melihat Allah. Beliau SAW pernah bersabda mengatakan, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammunah. Kata beliau SAW, sesungguhnya kalian nanti di surga akan melihat Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ketika malam bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan tatkala melihatnya, kata baginda Rasulullah SAW. Sehingga dan demikian bahwa keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia. Adapun di akhirat kelak, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kaum muslimin bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita masuk ke dalam surganya Allah, setiap penghuni surga tersebut dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat melihat Allah nanti pada hari di surga tersebut, anak-anakku semuanya. Nah, itu ihsan, anak-anak, ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah senantiasa melihatmu. Anak-anakku semuanya, ihsan ini, ya, perasaan ihsan yang ada dalam jiwa kita ini akan mendorong diri kita untuk selalu ikhlas di dalam beramal. Lihatlah orang yang berpuasa, anak-anak. Ketika kalian berpuasa, ketika kalian di kamar sendiri atau di dapur sendiri, ibu bapak kalian sudah pergi bekerja misalnya, adik-adik kakak kalian sudah pergi main misalnya, kalian sendiri di rumah. Siang hari, kemudian di rumah ada es begitu segernya. Apakah berani kalian minum es tersebut padahal kalian sedang berpuasa? Kalian tidak melakukannya, bukan? Itu ada rasa ihsan dalam diri kita, anak-anak. Itulah yang namanya ihsan. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita sedang berpuasa karena Allah tabaraka wa taala, sehingga walaupun sepi tidak ada seorang pun yang melihat diri kita, kita tidak berani melanggar apa yang dilarang karena kita sedang berpuasa tersebut. Itulah ihsan, anak-anak semuanya, ya. Selanjutnya, anak-anak semuanya, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tersebut tentang hari kiamat. Apa kata malaikat Jibril? Fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan aku kapan akan terjadinya hari kiamat. Coba kalian lihat, anak-anak, ya. Di sini yang bertanya siapa? Malaikat Jibril yang bertanya. Yang ditanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hari kiamat? Jawaban beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Ini akidah kita, anak-anakku semuanya. Bahwa kita, Rasulullah SAW sekalipun, malaikat Jibril sekalipun, tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW hanya memberikan isyarat saja. Beliau SAW bersabda mengatakan, bu'ithu ana wasa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengan datang hari kiamat itu seperti ini, kata beliau SAW. Beliau mengumpamakan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Tidak ada tidak ada benda di antara kedua jari ini, menunjukkan hari kiamat dengan diutusnya Rasulullah SAW tersebut
sangat begitu dekat. Ya. Bu'ithu ana wasa'atu kahataini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan akan terjadinya. Malaikat Jibril tidak tahu waktu pastinya. Ya, tidak tahu. Padahal Rasulullah nabi yang paling mulia, ya. Jibril juga malaikat yang paling mulia. Namun ternyata kedua orang mulia ini tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, ketahuilah orang tersebut adalah pendusta, anak-anak. Tidak boleh bagi kita untuk mempercayainya, anak-anak. Rasulullah saja nabi yang paling mulia. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Kedua-duanya sama-sama tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat ini. Oleh karena itu malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa'akhbirni an amaratiha." Beritahukan aku apa tanda-tandanya ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjawab, di sini dua cirinya, kata beliau SAW, atau dua ciri yang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri yang pertama? Beliau menyebutkan, ya, beliau menyebutkan